Yo Gadgeters, 2 minggu yang lalu kita ada di sini ngomongin Poco X6 5G. Sekarang udah datang Poco X6 Pro. Gila ya men ya, Poco bener-bener ngegas banget nih. Mau nggak mau coy, mau nggak mau. Ntar lagi pemilu, brand-brand tuh pada banyak yang ngegas nih di Februari nih. Sebelum pemilu, sebelum things get out of control, mudah-mudahan sih enggak ya. Gimana? Ini kan pasti kita udah nyoba juga, ya kan, terutama lo pastinya lebih bagus dari Poco X6 kan sih men? Well, nggak absolut sih lebih bagus ini. Bahkan ada beberapa hal yang lebih bagus di X6 justru. Nah, pas banget nih men. Kita ngomongin bagaimana HP zaman sekarang, terutama mid-range, harus punya yang namanya karakter. Terus harus punya juga diferensiator dari lautan smartphone di luar sana. Bagaimana masing-masing produk punya target market sendiri-sendiri. Dan betapa tidak logisnya ketika kalian menjudge sebuah produk yang mana kalian bukan merupakan target market dari produk tersebut. Ready? Let's go! Sebelum kita masuk ke tesis kita tadi, coba kita bahas Poco X6 Pro-nya dulu. Poco X6 Pro, simpelnya adalah handphone performa. Dimensity 8300 Ultra cuy, SoC-nya. Ini tuh dipakai main Genshin Impact kayak lumayan bagus, walaupun memang ada throttling setelah main 20 menit di ruangan AC. Antutunya itu sedikit di bawah 1,5 juta, bahkan lebih kencang dari antutunya Poco F5. Dibandingin sama Xiaomi 13T yang pakai Dimensity 8200 Ultra, jauh juga. Beda 500.000 antutunya. Skor 3D Mark begitu. Lowestnya pun ketika dibandingin sama highestnya 13T aja, which ini pakai 8200 Ultra kan, itu masih lebih tinggi di sini, men. Spek lainnya kalau kita bahas menarik men ya. Tapi ini kalau kita bicara desain dulu ya, desainnya sebenarnya B aja ya. Udah lama Poco pakai bahasa desain yang seperti ini. Bodi belakangnya plastik, frame-nya plastik. Lalu secara bahasa desain nggak ada yang stand out sedikit pun kecuali memang finishingnya yang sangat-sangat glossy. Karena finishingnya yang glossy itu bener-bener gampang banget kotor kena sidik jari. Sayang sih backdoornya nggak kaca. Ini bukan soal estetik sebetulnya, kan ini handphone performance. So penyebaran panas ketika bodi kaca bakalan lebih bagus ketimbang plastik. Terus yang menarik juga, ini storage-nya gede banget, 512 GB, udah UFS 4 pula, dan RAM-nya 12 GB, gokil banget secara spek. Selain tadi soal jeroan yang jelas, yang terutama yang berhubungan dengan performance ya, lebih mantap di sini daripada di Poco X6. Ada satu hal lagi yang dia punya edge di atas Poco X6, itu adalah soal software, man. Dia datang udah pakai HyperOS, OS-nya Xiaomi dan Poco yang terbaru. Terus dia juga update promise-nya itu panjang. Well, sebenarnya sama sih sama yang Poco X6, sama-sama 3 kali Android update plus 4 security patch. Cuman karena dia mulainya di Android 14, iya lebih. Dia tuh berarti berapa tuh? 14, 15, 16 sampai 17 ya. Berarti dia sampai Android 17. Sedangkan kalau di Poco X6 karena dia mulai dari Android 13 cuma sampai Android 16. Nah terus hal-hal lainnya sebetulnya nggak banyak ya perbedaan dengan Poco X6 biasa yang harganya jauh lebih murah. Dia sama-sama IP54, terus stereo speaker, charging 67 watt, layar udah AMOLED 120 Hz, dan baterainya sama-sama 5000 mAh. Tapi bukan karena harga dia lebih mahal, dia serta-merta lebih bagus semuanya dibanding X6 men. Kalau kita lihat by spec, Poco X6 Pro ini menggunakan Gorilla Glass 5, sedangkan yang X6 itu udah pakai Victus. Kemudian tadi gue coba sebentar buat ngetak-ngetik, vibration motornya pun menurut gue ya masih lebih enak yang di Poco X6 dibanding yang Poco X6 Pro. Lebih empuk lah. Dan ada satu lagi sebenarnya men yang mencengangkan. Kamera di X6 Pro nggak mutlak lebih baik dari Poco X6 biasa. Gini, kita kembali ke tesis kita tadi. Soal diferensiasi produk. Terutama di lini mid-range. Jelas nih ya, X6 Pro kayak kita udah lihat tadi memang condong banget ke arah performance dengan target market kalian-kalian yang memang tiap kali mau beli HP nanya SoC-nya apa, Antutu berapa, dan main Genshin Impact rata kanan bisa ngegas atau enggak. Di satu sisi ada Poco X6 biasa yang sebenarnya lebih all-rounder, lebih murah dan value deal pula. Target marketnya dia siapa? Kayak yang kita bilang di video Poco X6, itu adalah orang yang nyari HP cuma nanya, HP yang bagus, value deal, apa? Ya itu target marketnya.
pertanyaannya, masih ada nggak target market yang harus dipikirin sama Poco? Tadi kan soal performance udah, kemudian soal experience yang well balanced juga udah. Tentu masih ada, tapi menurut kita itu nanti urusannya Xiaomi, bukan Poco. Target market berikutnya adalah kalian yang nyari desain yang kece, kamera yang kece, dengan harga yang value deal. Enter Redmi Note 13 series. Nah men, gini, setelah gue mencoba Poco X6, X6 Pro, terus gue juga nyobain Redmi Note 13 Pro 5G ini, ya kan, gue melihat tahun ini diferensiasi antara Poco dan Xiaomi itu, ya itu tadi, makin jelas. Tahun lalu, Poco F5, yang tadinya sebenarnya kan memang harusnya jualannya performa, ya kan, malah kameranya kan waktu itu lumayan ya, cukup bagus malah. Dan di beberapa situasi malah sebenarnya bisa menyaingi Xiaomi 13T, yang jualannya sebenarnya kamera. Ya kan, ini lebih murah, jualannya bukan kamera, kameranya bisa menyaingi 13T yang lebih mahal, jualannya kamera. Nah, terutama kalau foto orang ya. Foto orang, ya kan, dari skin tone yang masih ngabu di 13T, terus sharpness juga kadang-kadang masih kalah sama Poco F5. Ya benar-benar ya sebenarnya lebih reliable F5, lebih point and shoot, terutama buat moto orang ya. Kalau moto-moto arsitektur terus landscape gitu, memang si 13T ini punya look yang khas banget, yang kita suka. Nah, sekarang kita lihat antara yang jualan performa X6 Pro, kemudian yang well balance X6, dan juga yang jualan kamera Redmi Note 13 Pro 5G. Antara Poco X6 Pro dan Poco X6 biasa, soal kamera sebetulnya nggak ada improvement yang berarti. Problem utama X6 Pro adalah konsistensi, baik soal detail maupun warna. Kalau lagi oke ya, bisa lebih bagus dari X6. Tapi di beberapa foto lain, bahkan di kondisi good lighting sekalipun, seringkali X6 biasa lebih sharp dibandingkan Poco X6 Pro. Namun, Poco X6 kalah di detail pada kondisi low light dari Poco X6 Pro. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 13 Pro 5G yang memang jualannya kamera, gue hampir selalu pilih Redmi Note 13 Pro 5G yang lebih konsisten secara detail, dynamic range, dan warna. Untuk kamera depan, soal warna lah yang menjadi titik lemah X6 Pro. Soal video, gue masih rank Redmi Note 13 Pro 5G di atas, X6 biasa di kedua, dan X6 Pro di paling bawah. Intinya antara Poco dan Xiaomi itu diferensiasinya jelas banget sekarang menurut kita. Ya pokoknya intinya X6 Pro as expected, kameranya ya kurang. Dia spend banyak modal di improving performance, ya kan, bener-bener diberatin banget di performance. Di satu sisi, Redmi Note 13 Pro 5G nge-push boundary kamera di sebuah smartphone mid-range yang se-value deal ini, dengan kasih sensor ala flagship, HP3 200 megapiksel, terus juga SoC-nya, ISP-nya bagus. Nah, kalau begini ceritanya, kita sebagai konsumen, lebih gampang mau menentukan mau beli produk yang mana. Kan sulit ya, kalau semua HP itu plus minusnya mirip, bingung kita mau milih yang mana. Sebenarnya nggak cuma kita yang dipermudah, tapi orang-orang brand pun itu lebih gampang cuy untuk mempromosikan produk yang lebih terarah jadinya kan. Jadi jelas gitu loh cara komunikasinya dengan target market yang sudah lebih spesifik. Dan jangan lupa, dari sisi penonton, kalian juga harus sadar diri ya, kebutuhan kalian itu seperti apa. Justru jangan nanti ngelawak ya. Ini sering soalnya kan itu kan ngelawak ya. Jadi penonton yang kita tahu nih, ini orang emang ya antutu dia lah, penggila performa, iya kan. Terus nyampah di video tentang sebuah handphone yang jualannya kamera. Ya bukan di video aja, mungkin di IG brand ngebully brandnya gitu. Ngebully brandnya, IG YouTuber lain. Nggak cuma di kita doang, kita sering lihat gitu loh kayak gitu. Lu yang mana sukanya performance, nyampah ngata-ngatain handphone yang jualannya kamera. Iya, nggak nyambung gitu loh. Sebaliknya, contohnya ya, di kolom komentar video ini, kalau ada yang nyela kameranya Poco X6 Pro, ya salah alamat kalian itu namanya. Ini HP, performanya gila. Harganya di bawah 5 juta. Kalau kameranya kurang, ya udah gak usah dicela. Terima aja. Ingat harga sebelum nyela.
Jangan sampai kalian nih yang memang bayarnya Xiaomi, bayarnya Oppo, Vivo, Samsung, nyela, ya 5 juta kok kameranya begitu. Ya jangan mendadak lupa, ini HP harganya di bawah 5 juta dan performanya ngalahin ya hampir semua handphone mid-range yang lu punya atau yang ada di pasaran sekarang. Oke, Poco X6 Pro 5G. Handphone ini cocok buat kalian yang punya budget sempit tapi pengen punya performa ala handphone flagship. Saking gue rekomennya ini, saking bagusnya, cuman satu kekhawatiran gue ntar di pasaran. Ya pokoknya gercep aja lah, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Oke, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Satis. Gue Lesa, and this is K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.